sahabat Dhamma semua, Sukeyontu Namo Buddhaya. Kalena Dhamma Sawanang, Etang Manggala Mutama. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Apa kabar sahabat Dhamma semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya punya 2 pertanyaan untuk sahabat semua di rumah. Silahkan pertanyaan ini dijawab dalam waktu 5 detik di rumah masing-masing. Apakah kamu mencintai dirimu sendiri? Jawab dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Simpan jawaban kamu. Apakah kamu sudah benar-benar mencintai dirimu sendiri? 1, 2, 3, 4, 5. Simpan jawaban kamu dan renungkan jawaban kamu. Bicara mengenai 2 pertanyaan yang saya lontarkan tadi, merujuk kepada mencintai diri sendiri. Jika sahabat Dhamma semua saya berikan pertanyaan yang pertama tadi, mungkin banyak yang bisa menjawab dengan cepat bahwa aku sudah mencintai diriku sendiri kok. Tapi bagaimana dengan pertanyaan kedua? Apakah kamu sudah benar-benar mencintai dirimu sendiri? Oke, mungkin banyak dari kalian yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menjawab pertanyaan yang kedua ini. Mungkin masih banyak yang merasa bingung, apakah aku sudah benar-benar mencintai diriku sendiri atau belum? Ia yang mencintai diri sendiri adalah ia yang bisa menghargai dirinya sendiri sehingga bisa menjadi pribadi yang baik untuk dirinya dan juga orang lain. Mencintai berkaitan dengan melakukan sesuatu yang dapat membuat orang yang dicintainya merasa aman dan bahagia. Jika yang dicintai adalah sebuah barang atau benda, maka ia akan berusaha merawat dan menjaganya supaya barang itu tidak cepat rusak. Jika yang dicintai adalah manusia atau orang, maka ia akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membuat orang itu bahagia. Lalu pertanyaannya, apakah kamu sudah melakukan yang terbaik untuk membuat dirimu bahagia? Terkadang jika berbicara mengenai mencintai diri sendiri memang agak susah, karena masih banyak yang belum memahami dirinya sendiri. Ia yang belum benar-benar sadar atau memahami secara mendalam, maka terkadang akan berpikiran seolah-olah ia lebih mencintai orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan kadang ada yang memiliki prinsip seperti ini. Gak apa-apa aku menderita, asal kamu bahagia. Kalau kamu bahagia, aku pasti juga bahagia kok. Pasti banyak kan yang berpikiran seperti itu. Apalagi anak-anak remaja seperti sahabat Dhamma semua. Anak remaja kalau sudah memasuki fase menjalin hubungan percintaan, pasti akan melakukan apapun yang bisa membuat pacarnya atau pasangannya bahagia. Bener apa bener? Terkadang memang ada beberapa orang yang justru melakukan perbuatan-perbuatan buruk untuk membuat dirinya merasa bahagia. Dengan perbuatan buruk itu, ia menjadi merasa bahagia. Justru perbuatan buruk itulah yang nantinya akan membuat dirinya menderita. Apakah itu yang dinamakan sudah benar-benar mencintai diri sendiri? Tentu saja bukan. Seorang yang tidak mencintai dirinya sendiri biasanya merasa tidak percaya diri dengan dirinya atau kemampuan yang dimiliki. Ia cenderung lebih mendengarkan komentar-komentar yang menghakimi dari lingkungan atau teman-temannya, yang justru itu membuat dia semakin down atau insecure. Nah, kata insecure ini yang biasanya menjadi permasalahan anak-anak muda pada zaman sekarang. Anak-anak remaja, khususnya anak-anak perempuan biasanya lebih sering insecure ya. Kemudian, apakah Buddha juga mengajarkan untuk mencintai diri sendiri?
Iya, kita bisa melihatnya dari Kosala Samyutta dalam Samyutta Nikaya 3, bagian dari Sutta Pitaka. Pada saat itu, Raja Pasenadi bertanya kepada istrinya, yaitu Ratu Malika, "Adakah seseorang yang lebih engkau sayangi daripada dirimu sendiri?" Ratu Malika menjawab, "Tidak ada seorang pun yang lebih kusayangi selain diriku sendiri." Kemudian Ratu Malika membalikkan pertanyaan itu kepada Raja Pasenadi, dan Raja Pasenadi menjawab hal yang sama. Tak ada seorang pun yang lebih kucintai selain diriku sendiri. Kemudian mereka menyampaikan percakapan itu kepada Buddha. Lalu Buddha mengatakan bahwa bagi setiap orang, sesungguhnya yang paling dicintai adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia yang mencintai dirinya sendiri seharusnya tidak melukai orang lain. Dari sutta tersebut, kita dapat mengambil arti bahwa ia yang benar-benar mencintai dirinya sendiri, maka ia tidak akan melakukan perbuatan buruk kepada orang lain. Karena ia juga tidak mau mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Jika kita bersikap baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan bersikap baik kepada kita. Betul bukan? Kemudian dalam Dhammapada 157 yang berbunyi, Attanance piyang jatang rakeanang surakitang. Artinya, jika seseorang sadar bahwa dirinya sendiri yang paling dicintai, maka sepatutnya ia merawat dirinya dengan baik. Apakah kamu sudah merawat dirimu dengan baik? Merawat diri sendiri bukan hanya merawat jasmani saja, tetapi juga batin. Karena pada dasarnya dalam agama Buddha, yang dinamakan diri adalah nama dan rupa, jasmani dan batin. Merawat jasmani dengan cara menjaga kesehatan tubuh, melakukan pola hidup sehat, olahraga yang teratur, makan yang teratur, dan tidur yang cukup. Merawat batin dengan cara mengembangkan pikiran-pikiran positif, mengembangkan pola berpikir yang dewasa atau kebijaksanaan. Nah, itu adalah cara-cara untuk merawat jasmani dan juga batin. Jadi, ayo kita mencintai diri sendiri. Jangan dikit-dikit merasa bahwa dirimu serba kekurangan, kemudian insecure, menyimpan dendam kepada orang lain, karena sebenarnya hal-hal itulah yang menyebabkan dirimu sendiri menjadi menderita. Mencintai diri sendiri bukan bersikap egois, karena pada dasarnya egois itu adalah sekedar pemuasan nafsu saja dengan cara memaksakan kehendak kepada orang lain. Cintai dirimu dengan perbanyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena perbuatan baik itulah yang nantinya akan membuat dirimu mencapai kebahagiaan sejati. Siapa yang bisa membuat dirimu bahagia kalau bukan dirimu sendiri? Orang-orang yang telah banyak berbuat baik, menyempurnakan sila, menyempurnakan parami, itu adalah cara yang ideal untuk mencintai diri sendiri. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat Dhamma semua. Quotes terakhir dari saya, mencintai bukan bersikap egois, tetapi bersikap logis atau bijaksana. Cintai dirimu dengan perbanyak perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih, Sukhiyontu, Namo Buddhaya.